Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Yuslewati dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan membacakan cerpen Pengemis dan Sholawat Badar. Bus yang aku tumpangi masuk terminal Cirebon. Ketika matahari hampir mencapai puncak langit, tarik matahari ditambah dengan panasnya mesin diesel tua menganggang bus itu bersama isinya. Untungnya bus yang begitu penuh sehingga sama penumpang tak perlu bersinggungan badan. Namun dari sebelah kiriku bertiup bau keringat melalui udara yang dilahirkan dengan kipas angin koran. Dari belakang terus-menerus mengepul asap rokok dari mulut seorang laki-laki setengah mengantuk. Begitu bus berhenti, puluhan pedagang asongan membajing loncat ketika bus masih berada di mulut terminal. Bus menjadi pasar yang sangat hiuk-pikuk. Celakanya mesin bus tidak dihentikan, hampir sopir melompat turun begitu saja, dan para pedagang asongan itu menawarkan dagangan suara melengking agar bisa mengatasi drum mesin. Mereka menyodorkan dagangan bila perlu sampai dekat sekali ke mata para penumpang. Kemudian mereka mengeluh ketika mendapati tak seorang pun berbelanja. Seseorang itu antara mereka malah mengantuk dengan mengatakan para penumpang adalah manusia-manusia kikir atau manusia-manusia kiri yang tak punya duit. Suasana sungguh gerah, sangat bising, dan para penumpang tak berdaya melawan keadaan yang sangat menyiksa itu. Dalam keadaan itu, seperti harapan para penumpang hanya satu, hendak sopir cepat datang dan bus segera bergerak kembali untuk meneruskan perjalanan ke Jakarta. Namun laki-laki yang tak menjadi penumpang harapan itu kelihatan sibuk dengan kesenangan sendiri. Sopir itu enak-enakan berguru dengan seorang perempuan penjual buah. Pengajian yang sering didatangi ia hanya bisa menghafal sholawat badar dan kini menggunakan untuk mengemis. Kukira ada yang tak beres, ada yang salah. Sayangnya aku tak begitu tega menyalahkan pengemis yang terus membaca sholawat itu. Perhatianku terhadap si pengemis terputus oleh bunyi pintu bus yang dibanting. Kulihat sopir sudah duduk di belakang kemudi. Kondektur melompat masuk dan berteriak kepada sopir. Teriakannya ditelan oleh bunyi mesin diesel yang meraung-raung. Kudengar kedua awak bus itu bertengkar. Kondektur tampaknya enggak melayani bus yang tidak penuh, sementara sopir sudah bosan menunggu tambahan penumpang yang ternyata tak kunjung datang. Mereka terus bertengkar melalui kata-kata yang tak sedap didengar, dan bus itu melaju meninggalkan terminal Cirebon. Sopir yang marah menjalankan bus dengan gila-gilaan. Kondektur diam, tetapi kata-kata kerasnya mendadak tumpah lagi. Kali ini bukan sopir, melainkan para pengemis yang jongkok dekat pintu belakang. "Hei Sira, kenapa kamu tidak turun? Mau jadi gembel di Jakarta? Kamu tak tahu gembel di sana pada dibuang ke laut di jalanan res rumpoh." Pengemis itu diam saja. "Turun." Sira beli mikir, bus cepat seperti ini aku harus turun. "Tadi siapa suruh kamu naik?" "Saya naik sendiri, tapi saya tidak ingin ikut. Saya cuma mau ngemis kok." "Coba turun." Sopir berhenti. "Nanti saya akan turunkan mumpung belum jauh." Kondektur kehabisan kata-kata. Di pandangannya pengemis itu seperti ia hendak menelannya bulat-bulat. Yang dipandang pasrah. Dia tampaknya rela diperlakukan sebagai apa saja asal tidak didorong keluar dari bus menuju makin cepat.
Kondektur berlalu sambil bersungut. Si pengemis yang merasa sedikit lega bergerak memperbaiki posisi di dekat pintu belakang. Mulutnya kembali bergunggum di dekat pintu belakang. Mulutnya kembali bergunggum. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salawat itu mengeluh terdengar semakin jelas karena tak ada lagi suara kondektur. Para penumpang membisu dan terlena dalam pikiran masing-masing. Aku pun mulai mengetuk sehingga lama aku tak bisa membandingkan mana suara salawat, mana salawat drum mesin. Di sel. Boleh jadi aku sudah berada di alam mimpi. Di sana kulihat ribuan orang membaca sholawat. Anehnya mereka yang berjumlah banyak sekali itu memiliki rupa yang sama. Mereka semuanya mirip sekali dengan pengemis yang sama. Mereka punya mirip sama sekali dengan pengemis yang naik dalam bus yang kutumpangi di terminal Cirebon. Dan dalam mimpi pun aku berpendapat bahwa mereka bisa menghafal teks sholawat itu dalam sempurna karena mereka sering mendatangi ceramah-ceramah tentang kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan dari ceramah-ceramah seperti itu mereka hanya memperoleh hafal yang untungnya boleh dipakai modal menandakan tangan. Kukira aku masih dalam mimpi ketika kurasakan peristiwa yang hebat. Mula-mula kudengar guntur meledak dengan suara dahsyat. Kemudian kulihat masyarakat berdatangan dan jatuh di sekelilingku. Mayat-mayat terluka dan beberapa di antaranya kelihatan sang mengerikan. Karena mereka takut, aku pun lari, namun sebuah batu tersandung dan aku jatuh ke tanah. Mulut terasa asin dan aku meludah. Ternyata ludahku merah. Terasa ada cairan mengalir dari lubang hidungku. Ketika kurba, cairan itu pun merah. Ya Tuhan, tiba-tiba aku tersadar bahwa diriku terluka parah. Aku terjaga di depan ada Melefataka. Bus yang kutumpangi sudah terkapar di tengah sawah dan bentuknya sudah tak karuan, dan di dekatnya terguling sebuah truk tangki yang tak kalah ringsek. Dalam keadaan panik itu mencoba bangkit bergerak ke jalan raya, namun rasa sakit memaksaku duduk kembali. Kulihat banyak kendaraan berhenti, kudengar orang-orang merintih. Lalu samar-samar kulihat seorang laki-laki kusut keluar dari bangkai bus. Badannya tak tergores sedikit pun. Laki-laki itu dengan tentang berjalan kembali ke arah Cirebon. Telingaku gemblang mendengar suara laki-laki yang terus berjalan dengan tangan ke arah timur. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.